Halo, selamat datang di YDS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi bertemu dengan YDS Channel. Jangan lupa bantuan subscribe dan like-nya ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pelajaran IPAS kelas 4 semester 2 bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya. Yeay. Pelajaran hari ini kita ambil dari buku paket Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial karangan Amalia Fitri dan kawan-kawan untuk SD kelas 4. Kita sampai di bab 6 di Indonesiaku Kaya Budaya. Kita akan bahas topik A, B, dan C. Siapkan bukunya, selamat belajar. Aga, kamu terlihat beda hari ini, kelihatan lebih rapi. Iya, pakai baju batik. Baju batik merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Baju batik bukan hanya indah, tapi menyimpan makna yang dalam pada setiap motifnya. Tujuan belajar kita hari ini yang pertama mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Yang kedua, mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Topik A, kearifan lokal. Nah, anak-anak, ini ada Mia. Kamu sedang membeli jamu ya? Katanya jamu bagus loh untuk kesehatan tubuh. Iya betul, jamu dipercaya sebagai obat tradisional dan masih digunakan di masyarakat sampai saat ini. Nah anak-anak, kalau kita mendengar percakapan antara Mia dan teman-temannya, kita bisa melihat bahwa di situ ada jamu tradisional. Jamu tradisional, jamu yang masih digunakan masyarakat sampai saat ini. Nah, hal ini berhubungan erat dengan kearifan lokal. Apa itu? Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah marakabola. Ini sebuah tradisi gotong royong memindahkan rumah. Marakabola adalah tradisi memindahkan rumah secara gotong royong masyarakat Bugis Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di tengah masyarakat Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru. Tradisi ini masih dilaksanakan loh sampai sekarang. Pemilik rumah dibantu oleh warga sekitar untuk memindahkan rumahnya dengan sukarela. Sekitar ratusan orang bahu-membahu mengangkat rumah. Tujuannya memindahkan rumah ini adalah agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Ini budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Bambu-bambu diikat di masing-masing tiang rumah sebagai alat bantu untuk mengangkat rumah. Bambu tersebut dipanggul bersama-sama agar mempermudah pemindahan rumah ini. Setelah memindahkan rumah, warga yang membantu akan menyantap makanan yang telah disiapkan oleh pemilik rumah. Hal ini dianggap sebagai imbalan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang rela meluangkan waktu untuk membantu memindahkan rumah.
Acara makan bersama ini merupakan bentuk ikatan silaturahmi yang erat antara warga. Kearifan lokal ada banyak di Indonesia. Contoh kearifan lokal lainnya, yang pertama, produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Misalnya nasi tumpeng dengan berbagai lauk pauk yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan. Nih, bayangkan macam-macam isinya nasi tumpeng ini sebagai rasa syukur. Yang kedua, ada hutan larangan adat Kanagarian Rumbio dalam masyarakat di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan untuk masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, di mana ada peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kilo atau berupa uang sebesar 6 juta rupiah jika melanggar. Ini contoh kearifan lokal. Bagaimana dengan kearifan lokal di daerahmu? Apa yang dapat kita pelajari dari topik A pelajaran kita hari ini? Yang pertama, kearifan lokal adalah kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat. Kedua, fungsi dan manfaat kearifan lokal adalah menjaga kelestarian sumber daya alam, pengembangan ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, mengembangkan sumber daya alam, memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat. Topik B, kekayaan budaya Indonesia. Lihat ini ada 4 orang temanmu ngobrol. Pembukaan Asia Games di Indonesia 2018 meriah ya. Acara ini dihadiri lebih 44 negara loh. Acara tersebut membawa pesan persatuan dan toleransi keberagaman. Iya, banyak kebudayaan yang ditampilkan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam. Bahkan, kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini memengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Nah, kalau kita lihat peta Indonesia yang ada di gambar yang sudah Bapak sediakan, di situ kita lihat bahwa letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia mudah dikunjungi oleh para pendatang. Akibatnya, budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Contoh bentuk keragaman budaya di Indonesia. Ada pakaian adat Kalimantan Utara, ada pakaian adat Papua, ada pakaian adat Sumatera Barat, ada pakaian adat Jawa Tengah. Kalau kita lihat dari beberapa contoh pakaian adat ini, bentuknya berbeda-beda, aksesorisnya berbeda-beda. Bentuk keragaman yang lain, makanan, pempek, makanan dari Sumatera Selatan, ayam betutu,
dari Bali, papeda dari Papua, catemak jagung dari Nusa Tenggara Timur. Macam-macam bahannya, macam-macam masakannya. Pempek dari olahan ikan, ayam betutu dari olahan ayam, papeda dari olahan sagu, dan catemak jagung dari olahan jagung. Rumah adat pun bermacam-macam. Ada rumah adat Jambi, ada rumah adat Betawi, ada rumah adat Kalimantan Barat, ada rumah adat Sulawesi Utara. Anak-anak tentunya pasti bisa menyebutkan nama-namanya. Contoh, ayo, rumah adat Kalimantan Barat, rumah adat apa itu? Apa yang dapat kita pelajari dari topik B ini? Bahwa 1. Keragaman budaya bisa berupa makanan khas, bahasa, baju adat, rumah tradisional, kesenian daerah, senjata tradisional, dan lain sebagainya. 2. Faktor penyebab keragaman di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Kondisi kepulauan Indonesia dan letak geografis. B. Pengaruh budaya yang dibawa bangsa lain. Dan C. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Topik C. Manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Lihat, mereka kompak sekali menarikan tarian saman. Iya, tarian merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa loh. Kita harus melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia agar tetap terjaga dan lestari. Kita harus bangga terhadap kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kebudayaan yang kita miliki merupakan identitas bangsa Indonesia dan perlu kita lestarikan. Caranya dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Kita dapat saling mengenal satu sama lain walaupun berasal dari daerah yang berbeda. Toleransi dalam keberagaman perlu kita bangun agar bangsa semakin kuat, aman, dan damai. Cara menunjukkan sikap toleransi. Yang pertama, bermain dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku dan ras. 2. Saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. 3. Berbagi kebaikan dengan sesama. 4. Saling membantu teman, tetangga, atau saudara yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat suku, bangsa, ataupun agama. Selanjutnya, 5. Sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya dengan cara tidak menyelek-nyelekkan suku bangsa lain. 6. Bersikap kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Menghormati antar sesama umat beragama. Apa yang dapat kita pelajari dari topik C? Manfaat keberagaman budaya adalah sebagai berikut. 1. Sumber pengetahuan bagi dunia. 2. Memupuk sikap toleransi dan alat pemersatu bangsa. 3. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Bagaimana cara melestarikan budaya yang ada di Indonesia? 1. Bangga menggunakan produk-produk lokal. 2. Mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. 3. Menjadi duta budaya Indonesia di luar negeri. 4. Mengikuti kegiatan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Demikian pelajaran hari ini. Tetap belajar, semangat agar anak-anak bisa menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dadah.